Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Komar Ramadan. Dan saya Iksan Rami Brajalia. Hari ini saya akan mewawancara Bu Lia. Beliau merupakan seorang pedagang di SMKN Negeri 1 Cikarang Selatan. Baik, langsung pertanyaan pertama. Kalau boleh tahu, bagaimana sih Bu asal mula berdagang di sini itu bagaimana? Pertama karena saya kan ingin membantu keluarga juga, butuh ekonomi. Ya. Jadi itu termasuk ada tuntutan ekonomi. Pertama karena itu ekonomi, membantu suami juga, dan alhamdulillah bisa membantu perekonomian dan untuk membantu anak-anak sekolah juga. Pertanyaan kedua, kalau boleh tahu sudah berapa lama sih Ibu berdagang di sini? Kalau untuk di kantin ini setelah pandemik ya, kemarin ada corona itu. Iya. Setelah corona selesai baru ada pembukaan kantin baru, saya mulai masuk. Kira-kira hampir 2 tahun. Ini mau menginjak 3 tahun. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk dagangan semua ini kisaran harganya kira-kira berapa saja ya? Alhamdulillah sih terjangkau sih untuk kantong anak-anak ya. Iya. Karena ya ada yang dari awal dari untuk permen aja bisa dari Gope 1.000, 2.000. Paling mahal-mahal itu 7.000. Jadi kalau 7.000 kayak bakso, kalau enggak mie rebus. Kalau SS mah terjangkau 2.000. Buat modalnya itu berapa ya? Kisaran kalau modal ya, kalau modal itu awal apa yang untuk udah mulai berjalan. Kalau untuk dari awal itu hasilnya besar ya. Kalau awal kan kita belum punya apa-apa gitu ya. Jadi kisaran kalau modal untuk apa dia nyewa dan sebagainya nih ya, bisa ada 10 juta. Tapi setelah itu kalau untuk kebutuhan kita belanja mah paling 500.000. Pernah nggak sih Bu terjadi suatu masalah di sini seperti kayak pelanggan lagi rame nih Bu, gasnya habis gitu atau lagi apa gitu Bu? Itu mah sering terjadi banget ya. Iya. Masalah kalau kayak gas ya. Parahnya benar sih ya, benar salah satu itu gas. Kalau udah gas full habis, nyari-nyari tuh ke samping-samping teman sebelah gitu ya, bersama-sama pedagang. Alhamdulillah tetangga sebelah, pedagang sebelah juga membantu. Misalkan kita ada gas habis, terus dia meminjam. Seperti itu pasti. Buat target buat sehari itu biasanya berapa penghasilan sehari? Alhamdulillah untuk penghasilan sehari, misalkan hasil ini ya, pendapatan ya, untuk pendapatan sendiri bisa mungkin 800. Jadi untuk kita modal 500, yang hasil bersihnya alhamdulillah bisa 300. Selain berdagang di sini, Ibu juga berdagang di luaran sana tidak? Sebelum berdagang di sini nih, saya pernah berusaha ya. Iya. Saya sebelum dagang di sini saya pernah usaha pecel lele di luaran. Terus setelah itu beda waktu karena lahannya udah mulai rapat dengan ruko-ruko, akhirnya saya berhenti berdagang. Alhamdulillah ada lapak di kantin SMK ini. Nah, langsung saya daftar untuk menempati bagian dari kantin ini. Untuk berjualan di sini bagaimana sih Bu? Biar meminat pelanggan gitu, menarik pelanggan agar membeli dagangan Ibu itu bagaimana ya? Cara menarik pelanggan itu pertama murah senyum. Ini kalau udah kita murah senyum, ramah, itu udah pasti pedagang pembeli itu udah tertarik sama kita kan. Jadi bukan karena kita dagangan kita, pertama melihat orang dulu. Jadi sih kebanyakan anak-anak yang bilang karena pedagangnya ramah, insya Allah daya tarik pembelinya juga baik.
jadi yang intinya ramah. Nah, nggak Bu kepikiran berjualan online atau semacamnya gitu Bu? Karena kepikiran, karena sih saya cuma kayak selain di sini ya sebelumnya juga emang ada dagang online kayak gitu, masa tahu matang. Tapi kalau udah setelah didagang kami udah nggak ada waktu ke online karena waktunya udah tersita habis untuk persiapan, untuk pengolahan, untuk keesokan harinya. Ibu selama berjualan di sini apakah tidak ada yang membantu? Soalnya di sini kan pasti selain ramai gitu ya Bu, pasti kan butuh tenaga kerja yang banyak gitu ya Bu. Iya benar, sebenarnya mah butuh banget ya, tapi karena emang apa ya, kondisi ekonomi ya, terlarinya ke ekonomi ya, jadi kalau sendiri tuh masih bisa sih ya. Kalau kita berjualan itu kan harus butuh biaya ya, harus kita juga bayar orang. Jadi semaksimal mungkin saya usaha sendiri dulu gitu. Mungkin nanti kalau emang benar-benar terlalu butuh banget, pasti saya akan ngisi. Tapi alhamdulillah selama ini masih bisa ditangani sendiri. Terus alhamdulillah juga anak-anak di SMK sini baik-baik banget, bisa bantu saya, misalkan walaupun saya kelihatan keteter, mereka membantu, misalkan mau es aja mereka bisa bikin sendiri. Alhamdulillah sih kebantu sama anak-anak yang baik-baik. Untuk pertanyaan terakhir Bu, bisa tidak kami Ibu memberi saran gitu bagaimana kalau misalnya kami memulai usaha kami ya sebagai pedagang, itu bagaimana ya Bu cara-caranya? Yang pertama itu niat. Ya. Kalau tanpa niat itu pastinya apa ya, di pertengahan itu akan down gitu. Down itu maksudnya udah kayak semangatnya udah mulai berkurang. Pertama niat, kedua modal. Iya. Niat aja kalau tanpa modal kan pasti nggak berjalan ya. Iya. Kayaknya down banget gitu ya, kalau nggak ada modal kita mau dagang kan susah. Niat, modal, dan apa ya, semangat itu. Niat itu dia termasuk semangat itu. Jadi intinya, terus kalau berdagang itu kan kadang kita ini ada lagi ramenya, kadang ada sepinya gitu ya. Kalau pas lagi rame ini kita senang, pas kita lagi sepinya sedih banget. Nah itu bukan jadi suatu penghalang buat kita itu usaha ya. Karena semua pedagang itu udah pasti ada naiknya, ada turunnya. Jadi kalau kita bersyukur pasti kita berjalannya, alhamdulillah kita ikhlas. Jadi kalau usaha itu kita harus ikhlas, sabar. Jadi kalau pedagang kita harus sabar. Baik, sekian dari wawancara hari ini. Terima kasih ya Bu sudah mau diwawancara dengan kami. Oke, siap. Ya. Mohon maaf bila ada salah mengucapkan. Mari Bu ya. Ya, kami akhiri dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a